Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Adik-adik sekaligus anak-anak saya yang sangat saya banggakan, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Kudian. Adik-adik semuanya adalah siswa-siswi yang alhamdulillah pada tahun ajaran 2020-2021 ini diterima di SMP Negeri 2 Kudian dengan beberapa jalur. Baik itu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur radius, jalur perpindahan orang tua maupun jalur zonasi wilayah. Adik-adik semuanya, kamu akan bersama teman-teman kamu yang kelas 7 sejumlah 128 siswa yang terdiri dari 57 siswa putra dan 71 siswa putri. Untuk tahun ajaran 2020-2021 ini akan diawali pada hari ini pada tanggal 13 Juli 2020, dan untuk 3 hari ke depan kita akan melakukan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana MPLS yang tahun ini berbeda dengan MPLS yang tahun-tahun sebelumnya. Karena MPLS yang tahun ini harus kita lakukan secara daring dalam jaringan, atau harus kita lakukan secara online sehingga tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun tidak mengurangi rasa bangga kami selaku bagian dari SMP Negeri 2 Kudian untuk bersama-sama melakukan kegiatan MPLS selama 3 hari ke depan. Dan silakan adik-adik menyimak jadwal yang sudah dibagikan kepada adik-adik semuanya, kemudian mengikuti dari jadwal pertama sampai nanti jadwal hari yang ketiga. Kita berharap 3 hari ke depan kegiatan MPLS berlangsung secara aman, secara lancar. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga pembelajaran dapat segera kita lakukan dengan kegiatan tatap muka langsung. Dan sampai nanti saatnya kita akan bertemu dengan anak-anak semuanya. Tapi untuk kali ini kita masih melakukan secara daring sampai nanti batas waktu yang akan kita sampaikan kepada adik-adik semuanya. Untuk adik-adik saya, selamat bergabung. Kami ucapkan selamat telah memilih SMP Negeri 2 Kudian untuk menjadi bagian untuk meningkatkan akademis, non-akademis, dan peningkatan karakter adik-adik semuanya. Silahkan nanti mengikuti acara berikutnya atau jadwal berikutnya, silahkan disimak. Dan kalau ada hal-hal mungkin yang perlu ditanyakan, perlu dikomunikasikan, silahkan nanti menanyakan melalui wali kelas, di mana di situ sudah terbentuk WA group, baik WA group orang tua maupun WA group untuk anak-anak semua. Oke, sampai jumpa. Ya, berikut akan saya sampaikan tentang profil SMP Negeri 2 Kudian tahun ajaran 2020-2021. SMP Negeri 2 Kudian punya visi sekolah yaitu unggul dalam mutu, berpijak pada impak dan budaya bangsa. Secara umum data singkatnya, SMP Negeri 2 Kudian berdiri pada tanggal 24 April 1968, saat itu masih bernama SMEP. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1979 berubah menjadi SMP Sidomulyo, dan pada saat ini namanya menjadi SMP Negeri 2 Kudian. Secara singkat, untuk SMP Negeri 2 Kudian luas wilayahnya sekitar 4.000 meter persegi. Besok kalau adik-adik ke sekolah akan melihat kondisi sekolah yang memanjang dari arah timur sampai ke barat, yang letaknya tepat di sebelah baratnya SD Sidomulyo. Tipe sekolahnya adalah tipe C. Tipe C itu maksudnya apa? Terdiri dari
12 rombongan belajar. Dan masing-masing paralel kelas terdiri dari 4 kelas. Jadi kelas 7 ada 4 kelas, kelas 8 ada 4 kelas, kelas 9 ada 4 kelas. Jadi jumlah kelas 7, 8, 9, 12 kelas atau 12 rombongan belajar. Akreditasi atau nilai sekolah bernilai nominal A dengan jumlah nilai adalah 95 yang diakreditasi pada tahun 2017. Jumlah siswa kelas 7, 8, 9 ada 398, jumlah karyawannya 9 dan jumlah gurunya ada 25. Selanjutnya dari PPDB adik-adik kemarin penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020, siswa yang diterima dari jalur prestasi ada 21, jalur radius ada 31, jalur perpindahan orang tua 1, jalur afirmasi ada 19, jalur ABK atau anak berkebutuhan khusus tidak ada, dan yang masuk zonasi wilayah ada 56. Jumlah laki-lakinya ada 57, jumlah siswa perempuannya ada 71. Jadi kalau besok duduknya tidak bisa persis anak perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Mohon dimaklumi ya adik-adik karena jumlah siswanya ganjil. Dengan nilai tertinggi kemarin yang masuk adalah 262,00, nilai terendahnya 201,40. Jumlah siswa yang beragama Islam ada 116, yang Kristen ada 6, dan siswa yang beragama Katolik ada 6. Kemudian dari 128 siswa itu kita bagi ke dalam 4 kelas. Kelas 7A 32 siswa dengan jumlah laki-laki dan perempuan sama 16. Kelas 7B 32 siswa dengan laki-laki 13 dan perempuannya 19. Ini kurang angka 1. Kelas 7C jumlah siswanya 32 siswa, laki-laki 12, perempuannya 20. Kelas 7D jumlah siswanya 32 siswa. Kalau ini imbang yang kelas 7D laki-laki 16, perempuannya 16. Kelas 7C besok jangan rebutan ya, ini banyak anak perempuannya. Kemudian di SMP Negeri 2 Gudean ada yang namanya program pembiasaan. Di antara program pembiasaan yang kita lakukan adalah budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi kalau besok masuk sekolah, adik-adik diharapkan bersalaman, tapi berhubung situasi yang tidak memungkinkan, maka besok tidak usah bersalaman, cukup dikasih senyuman saja. Kemudian mengucapkan salam, dan bisa masuk ke kelas masing-masing dengan protokol kesehatan sesuai dengan protap yang berlaku. Ini berkaitan dengan pembiasaan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian juga tidak banyak berkerumun, itu yang harus dilakukan. Kalau besok sudah diizinkan untuk pertemuannya tatap muka. Kemudian pembiasaan berikutnya adalah program peningkatan imtak. Jadi setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, anak-anak yang beragama Islam itu melakukan tadarus di kelasnya masing-masing, dan yang beragama non-Islam nanti ada ruang tersendiri untuk memperdalam ilmu agamanya yang dipandu oleh guru-guru masing-masing. Seterusnya adik-adik, ini adalah contoh pola hidup bersih dan sehat yang sudah dilakukan di sekolah sebelum ada pandemi COVID-19. Di antaranya cek kuku selalu dilakukan oleh Bapak Ibu guru, rambutnya yang kurang rapi dirapikan,
Jangan sampai besok dipotong seperti ini ya oleh Pak Priyo. Ini namanya Pak Priyo ini. Kemudian yang motong kuku ini namanya Pak Iswan. Kalau adik-adik nggak mau potong kuku dari rumah, nanti dipotong Bapak Ibu guru. Yang nggak mau rambutnya rapi, nanti dirapikan di sekolah. Kemudian ini contoh yang melakukan cuci tangan. Jadi ini pembiasaan yang berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat. Dan ini adik-adik untuk di SMP Negeri 2 Gudean itu ada program peningkatan mutu. Baik peningkatan mutu yang sifatnya akademis maupun peningkatan mutu yang sifatnya non-akademis. Yang peningkatan mutu yang sifatnya akademis ini sekali lagi kalau kondisinya adalah kondisi normal. Yang akademis itu ada tambahan les pelajaran. Kalau yang dulu itu dilakukan hari Senin dan Selasa, dimulai bulan Agustus, tapi besok kelihatannya masih PJJ. Kemudian tryout, latihan soal, ini juga terus dilakukan. Dan ini selama ini lebih banyak dilakukan kalau sudah kelas 9. Kemudian peningkatan akademik yang ketiga yang wajib diikuti adalah program tambahan pelajaran untuk TIK sama bahasa Inggris. Kenapa milih TIK sama bahasa Inggris? Harapannya ke depan adik-adik bisa menyesuaikan dengan era digital dan bisa berbahasa internasional dengan lebih baik. Berikutnya adalah program peningkatan yang sifatnya non-akademis. Itu kita kelompokkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu ada dua, ada yang ekstrakurikuler wajib, ada yang pilihan. Kalau yang ekstrakurikuler wajib, ini wajib diikuti oleh semua siswa, kelas 7 dan kelas 8. Yaitu TIK, komputer, kemudian bahasa Inggris, sama pramuka. Hari-harinya sudah ada di sini. Kalau TIK itu Senin sama Selasa, kita bagi nanti kelas 7 dan kelas 8. Bahasa Inggris itu juga Senin, Selasa, bergantian. Kemudian kalau pramuka harinya adalah Sabtu, langsung setelah selesai pembelajaran. Sedangkan ekstra pilihan, ini ada beberapa, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ekstra kurikuler. Adik memilih sesuai dengan skillnya, kemampuannya yang dimiliki. Boleh yang pintar dengan pengembangan bidang IPA, bidang sains, milih yang kir. Yang kepingin mengembangkan di bidang seni tradisional, bisa memilih batik atau seni tari. Bisa juga yang termasuk dalam kelompok olahraga, bisa voli, bisa takraw, bisa tonti, sepak bola, itu yang kelompok olahraga. Kemudian ada yang kelompok seni, itu bisa masuk dalam qiraah, seni tari, paduan suara, drum band. Itu kalau ada yang memilih nanti akan kita fasilitasi yang berkaitan dengan seni, tapi lebih dominan keagamaan adalah seni baca Al-Quran atau qiraah. Silakan adik-adik mulai memikirkan, besok kalau sudah kuliah tatap muka, aku milih apa ya, gitu silakan. Maksimal hanya memilih 2 saja. Karena kalau memilih lebih, umumnya nanti jadwalnya akan berbenturan, sehingga adik-adik nggak bisa maksimal untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kita lanjutkan ya, Dek ya. Nah, ini adalah contoh dari peningkatan mutu akademik, beberapa kejuaraan yang sudah diraih oleh kakak-kakak kelas kita. Ada literasi digital, ini adalah mereka yang IT-nya bagus. Bidang olahraga, ini adalah taekwondo, ini yang sampai tingkat nasional, ini karena di olahraganya bagus. Kemudian Toti, ini yang 2 tahun terakhir memperoleh kejuaraan tingkat kabupaten. Silakan nanti adik-adik, saya beri kesempatan sepenuhnya untuk mengembangkan keahliannya. Sehingga nanti hari-harimu itu tidak kosong, ada kegiatan yang bisa mengasah kemampuanmu.
Jadi di sini dicoba melakukan disiplin tanpa kekerasan. Ya. Gitu ya. Ini yang wajib tadi yang TIK, kemudian ini yang pilihan tadi, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian lingkungan sekolah. Ya. Ini lingkungan sekolah karena adik-adik kemungkinan belum semua tahu seperti apa toh SMP Negeri 2 Godian. Sekilas foto yang bisa kita tampilkan di sini, mungkin nanti beberapa narasumber akan memberikan langsung lingkungan sekolah. Saya hanya tampilkan beberapa gambar saja. Ini ada lingkungan kelas, kemudian area olahraga yang berada di halaman sekolah, sekaligus juga area bermain. Insya Allah untuk standar SNP-nya atau standar nasional pendidikannya terpenuhi. Kemudian yang menjadi unggulan di SMP Negeri 2 Godian adalah yang namanya kelas GSM atau sekolah GSM, gerakan sekolah yang menyenangkan. Mungkin di antara adik-adik di SD-nya sudah ada yang menerapkan SD yang berbasis GSM, itu sudah tidak asing lagi. Kita akan mencoba menyatukan antara 4 bagian, antara pikiran, perasaan, tingkah laku, dan juga raganya. Sehingga di sini ada 4 hal yang akan kita rangkum: olah pikir, olah rasa, olah laku, olahraga. Jadi kemungkinan anak itu ada yang pinter di akademis tapi kurang di non-akademis. Atau mungkin sebaliknya, di akademis kurang, di non-akademis lebih. Maka keempat-empatnya kita coba untuk kita kembangkan bagian mana anak-anakku besok itu yang punya lebih, itu yang perlu kita tingkatkan. Dan ini semua perlu kerjasama antara sekolah, antara orang tua kamu di rumah, dan antara lingkungan tempat kamu berada. Yang tergambar di sini adalah contoh kelas, dokumen kelas saat itu masih kelas 8, kemudian naik ke kelas 9, dan tahun ini mereka sudah lulus. Inilah kelas mereka yang dikasih warna-warna sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menganggap nyaman kelasnya seperti ini. Mungkin besok adik-adik tinggal di sebuah kelas yang sudah ada aneka warna gambar, itulah tinggalan atau warisan dari kakak kelas kamu. Besok adik-adik kelas 7, kalau sudah sampai sekolah, sudah boleh bertatap muka. Kelasnya berada di lantai 2, berada di atas. Jadi 7A, 7B, 7C, 7D ada di atas. Kalau besok melihat kelasnya kok merasa nggak nyaman, ingin diganti, silakan. Nanti saling bermusyawarah dengan temannya, dengan wali kelasnya, bermusyawarah kesepakatan apa sebaiknya yang harus dilakukan. Tapi kalau sudah nerima ya tidak apa-apa. Dan ini yang kedua adalah SMP Negeri 2 Godian punya predikat sekolah ramah anak yang pada tahun 2019 itu mendapatkan ranking yang keempat. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan SRA adalah ada kegiatan parenting dan juga ada kegiatan konseling. Ya, ini adalah gambaran dari kakak kelas kamu yang kemarin kelas 7, sekarang naik ke kelas 8, yang kegiatan parenting saat itu dilakukan 8 Maret 2020, beberapa hari sebelum dinyatakan wilayah Indonesia pandemi corona. Dan ini adalah hasil prestasi secara akademis. Mau tidak mau mungkin adik-adik bikin lihat seperti apa toh gambaran nilai di SMP Negeri 2 Godian. Karena saya masuknya dari jalur prestasi, paling kan kepengen lihat. Dan ini gambaran 4 tahun dari 2016, 2017, 2018, 2019. Dan yang terakhir ini adalah hasil akhir dari UN saat itu. Bahasa Indonesia rata-ratanya 86,3, bahasa Inggris 65,1, matematika 72,5, IPA 67,2 dengan jumlah
291,1, dan kalau di ranking di tingkat kabupaten kita ranking 25 di antara 54 sekolah yang ada. Kedepannya 3 tahun ke depan ini adalah anak-anakku yang sekarang ini diterima di periode tahun 2020-2021. Apapun besok endingnya, akhir dari pembelajaran yang sifatnya akademis, kita tunggu saja. UN atau tidak UN, tentunya bagi kita adalah sama saja. Yang penting bagi adik-adik adalah bisa meningkatkan kemampuan akademis, kemampuan non-akademis, dan juga karakternya menjadi baik. Pinter kalau karakternya tidak baik, maka nanti juga hasilnya itu tidak akan bisa maksimal. Maka saya berharap anak-anakku yang periode tahun 2020-2021 ini bisa mencontoh kakak-kakak kelasnya yang sudah berusaha keras untuk meningkatkan akademisnya dan juga karakternya. Alhamdulillah tidak ada komplain dari warga masyarakat sekitar. Dan ini yang terakhir adik-adik ya, gambaran sekilas bagaimana kakak-kakak kelas kamu yang selalu berada di sekolah untuk meningkatkan kemampuannya berlatih. Ini gambar yang saya ambil adalah ketika latihan tonti sampai jam 5. Untuk adik-adik semua kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 2 Godean. Mudah-mudahan apa yang kamu harapkan, apa yang dicita-citakan oleh orang tua kamu dapat terwujud bersama kami, keluarga besar SMP Negeri 2 Godean. Saya tunggu kedatangannya di SMP Negeri 2 Godean jika besok pemerintah sudah mengizinkan untuk bertatap muka. Sehingga anak-anak saya bisa melihat langsung seperti apa wajah-wajah Bapak Ibu guru, seperti apa wali kelasnya, dan seperti apa sebenarnya kondisi SMP Negeri 2 Godean. Oke, sampai jumpa. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.